menjadi penelitian mixed method. Ada yang bisa jelaskan? Yes. Ini penelitian kualitatif ya, tapi ini penelitian berpotensi jadi penelitian mixed method. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Sekiranya mau dijadikan penelitian mixed method berdasarkan data-data yang sudah ada. Oke, di antara empat ini siapa yang mau jelaskan? Tabe Pak. Siapa ini? Ramla Pak. Oke, silakan Ramla. Baik, di sini mungkin pada penelitian yang kami presentasikan ini merupakan penelitian kualitatif. Kemudian jika ditanyakan bagaimana kemudian penelitian ini berpotensi dijadikan sebagai penelitian mixed method. Mungkin di sini Pak, saya berpikiran bahwa dalam penelitian kualitatif tidak terdapat hipotesis, sehingga ketika kita tambahkan hipotesis ke dalam penelitian ini, itu bisa menunjukkan bahwa ini bisa dijadikan bisa diubah ke dalam penelitian mixed method. Saya kira belum lengkap ya, itu belum lengkap. Bagaimana? Saya Pak. Siapa itu? Mifta Pak. Silakan Mifta. Jadi pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, namun berpotensi untuk dijadikan dalam penelitian mixed metode. Jadi dalam kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah ini dapat berpikir kreatif dapat diukur menggunakan penelitian kuantitatif, sehingga pada penelitian ini berpotensi untuk menjadi penelitian mixed method. Mungkin begitu Pak. Tambah kabur malah ya. Oke, lain. Ya itu kan hanya mengatakan bahwa berpotensi kuantitatif. Ya itu kan umum sekali. Yang bagaimana itu kuantitatif itu ditunjukkan temanmu tadi dengan memberikan hipotesis. Itu lebih spesifik, toh? Itu oke, cuma belum lengkap. Masih ada cara lain ya. Masih ada cara lain. Oke, ada Afrisal, ada Ardianti. Kalau tidak saya lempar ke kelompok lain. Halo, mungkin kelompok lain ada yang mau bantu. Halo. Oke, saya kasih waktu beberapa menit ya. Ini sekaligus ujian sebenarnya ya, karena saya kan nanti kemungkinan besar tidak kasih tes lagi. Siapa yang tidak hadir ini? Ini kan mestinya 25 di sini ya. Halo. Halo kota kelas. Iya Pak. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Jumlah mahasiswa 23 Pak. Oh cuma 23. Saya coba begitu. Oh ya ya. Pak.
Oke, Hardianti bagaimana? Hardianti. Kalau saya masih sama seperti yang dijelaskan oleh Saudari Ramla tadi bahwa untuk Kasih mengubah hipotesis ya. Ya. Bagaimana caranya supaya di skenario supaya dia diberikan hipotesis. Oke, itu salah satu pendapat, tapi itu belum lengkap ya. Ya, itu pendapat garis keras. Ada yang pendapat apalagi namanya yang lebih lunak ya. Dan saya sudah jelaskan waktu itu ya, saya sudah jelaskan. Makanya saya apalagi namanya mengecek pemahaman kalian. Sudah saya jelaskan beberapa kali. Apa sih perbedaannya sebenarnya kualitatif dengan mixed method, kuantitatif dengan Allahu Akbar. Mungkin penambahan subjek penelitian, Pak. Tidak, tidak. Oke, baik, saya jelaskannya. Oke. Beberapa pakar kuantitatif mengatakan bahwa penelitian kuantitatif itu mesti ada hipotesis ya. Jadi jelas sekali, itu jelas. Salah satu ciri penelitian kuantitatif ketika ada hipotesisnya ya, itu jelas. Jadi kalau ini ditambahkan dengan hipotesis penelitian, misalnya bagaimana pengaruh apalagi itu kemampuan berpikir kreatif ya, terhadap prestasi belajar berdasarkan tipe kepribadian, ya, bagaimana pengaruhnya dengan melihat memberi eksperimen atau perlakuan, itu jelas dia kuantitatif. Nah, kuantitatif dengan kualitatif digabung itu menjadi mixed method. Ya. Itu satu aliran satu aliran keras, artinya yang dominan seperti itu. Tapi ada pendapat yang lebih lunak mengatakan bahwa penelitian kuantitatif itu tidak harus dengan hipotesis. Cukup tabel frekuensi tampilkan situ. Bagaimana tabel frekuensi daripada kemampuan berpikir kreatifnya. Tahu yang dimaksud dengan tabel frekuensi itu statistik deskriptif akan muncul di sana kan. Di sana akan ada muncul rata-rata, median, modus. Toh? Kalau diambil dia punya diambil itu data pada beberapa siswa, kemudian itu ditampilkan rata-ratanya, kemampuan berpikir kreatif itu di mana rata-ratanya, di mana modusnya, di mana mediannya, ya, itu sudah cukup menyatakan bahwa itu adalah ciri-ciri penelitian kuantitatif. Nah, ada yang menganut itu, walaupun tidak banyak, tapi saya harus menjelaskan bahwa itu sebagian orang-orang peneliti kuantitatif menyatakan itu sudah cukup kuantitatif dengan adanya rata-rata, min, modus, dan seterusnya. Lalu apa alasan mereka? Kalau ditanya loh, kenapa penelitian, kenapa statistik deskriptif itu dianggap penelitian kuantitatif? Ya? Kalau ada pertanyaan seperti mengapa statistik deskriptif seperti itu sudah
cukupkah dengan penelitian, hasil penelitian deskriptif itu menunjukkan bahwa dia penelitian kuantitatif? Alasan mereka bahwa ya bukankah rata-rata median modus itu adalah apalagi namanya ukuran pemusatan pada statistik. Ya, rata-rata itu sudah bisa menjelaskan ya. Rata-rata itu bisa menjelaskan populasi. Ya, median itu bisa menjelaskan populasi, modus bisa menjelaskan populasi, bisa mengestimasi populasi. Ya. Misalnya dalam satu kelas kalau diambil misalnya 20 orang rata-ratanya, dari 40 orang hanya 20 orang diambil rata-ratanya, 20 orang nanti ketahuan mediannya, 20 orang ketahuan modusnya. Ya, bukankah 20 orang itu kalau diambil rata-ratanya itu bisa mengestimasi ya, bisa memprediksi berapa rata-rata dari 40 orang itu ya, bisa memprediksi atau mengestimasi data yang lain berdasarkan kecenderungan rata-rata itu. Karena dalam statistik itu disebut ya ukuran pemusatannya, statistik ukuran pemusatannya itu kalau statistik deskriptif seperti itu. Jadi statistik deskriptif itu dianggap bisa mengestimasi, bisa memprediksi dan bisa menggambarkan ya, bisa menggambarkan sampel dan siswa yang lain atau subjek yang lain. Maka itu cukup untuk menyatakan bahwa itu kuantitatif. Karena itu kuantitatif, saya hanya menggambarkan bahwa ini dosen ini kan terbagi-bagi ya. Ya, kamu nanti mengikuti pembimbingmu. Toh? Ya, mengikuti pembimbingmu. Ya, tidak harus mengikuti saya, tidak. Karena ini saya mengemukakan beberapa kemungkinan ya. Sama lah kalau kalian ikut pelatihan di LPMP, kan biasa ikut pelatihan kan? Di LPMP di sana kan RPP-nya lain. Kamu ikut lagi pelatihan di Pondok Madinah, RPP-nya lain. Kamu lagi ikut pelatihan di Dinas Pendidikan, lain lagi RPP-nya. Lalu ada yang bertanya, loh RPP yang mana yang diikuti? Ini macam-macam formatnya. Jawabannya adalah RPP yang disetujui kepala sekolahmu. Kalau kepala sekolahmu bilang yang seperti ini yang harus di sekolah ini ikuti itu. Nah, RPP yang mana yang paling benar? RPP menurut kepala sekolah kalian di sekolah masing-masing. Nah, ya bukan yang paling benar menurut LPMP, bukan yang paling benar menurut Pondok Madinah, bukan yang paling benar menurut Dinas Pendidikan, bukan. Yang paling benar itu apa yang terjadi di sekolahmu. Toh? Ya, kenapa? Karena ya juga itu bukan di kitab suci yang tidak berubah. Toh? Itu forma itu berubah setiap saat. Toh? Ya, dari zaman Majapahit sampai sekarang itu berubah, bikin pusing. Saya juga biasa pusing. Toh? Setiap disuruh memberikan apalagi namanya melakukan penelitian sebagai narasumber mengikuti format yang disodorkan oleh panitia. Begini format sekarang, ya itu lagi yang dijelaskan matematika yang bahwa itu yang paling benar. Pindah lagi di tempat lain lagi formatnya, itu lagi yang dijelaskan. Ya, di sertifikasi saja, ya di sertifikasi guru, ya itu berbeda setiap tahun itu formatnya, toh. Berbeda setiap tahun itu RPP itu di sertifikasi itu berbeda. Ya dan selalunya yang terakhir itu yang dianggap paling benar, toh. RPP yang terakhir dianggap yang paling betul. Yang penting Anda bisa menjelaskan komponen-komponen RPP itu. Nah, kalau ada komponen lain lagi yang bergabung, Anda bisa tahu dan menjelaskan itu. Ya, seperti itulah. Social science memang begitu. Nah, social science. Tapi kalau Anda belajar persamaan trigonometri, ya mulai kamu waktu umur 5 tahun sampai nanti umur 55 tahun, itu persamaan trigonometri itu tetap sama ya. Ya, tetap sin, cos, tangen, kotangen, tidak ada tiba-tiba fungsi lain yang masuk. Kenapa? Karena itu sains. Itu bedanya social science dengan sains. Ya, kalau kamu dapat Pitagoras, dimanapun kalau ada materi Pitagoras dibahas selalu sama kan konsepnya, tidak pernah berbeda. Ya, paling berbeda simbolnya, yang satunya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang satunya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu kan simbol berubah, tapi konsepnya sama. Konsepnya apa? Bahwa sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi mendatar kuadrat. Kan sama seluruh dunia. Kalau Anda tiba-tiba pelatihan di Jepang, nah dia membahas persamaan kuadrat itu sama di seluruh dunia.
Ya, kenapa? Karena itu sains. Ya, kalau social science seperti ini, metode penelitian itu ya ada perbedaan-perbedaan, toh. Yang penting ada rasional, ada orang bisa menjelaskan seperti itu, ya. Ada penjelasannya, toh. Nah, kalau social science itu maka berbeda-beda itu, makanya saya bilang nanti ikuti pembimbingmu, toh. Ikuti pembimbingmu. Ya, karena pembimbingmu orang jago semua itu, pasti jago semua, toh. Nah, ikuti, ada penjelasannya itu, ya. Pasti jago semua. Ya. Oke, baik ya. Ada pertanyaan tentang diskusi itu tadi, masalah kuantitatif, kualitatif, dan mix method. Toh, supaya jelas ini di kepalamu ini, toh. Kalau saya biasanya itu masih cenderung menyatakan nanti harus ada hipotesis baru dia kuantitatif, ya. Ya, saya cenderung ke situ. Toh, tapi saya bisa menerima kalau tabel frekuensi yang isinya rata-rata, median, dan modus, yang ukuran pemusatan itu juga boleh dikatakan kuantitatif, ya. Ya. Jadi ini persepsi pandangannya sama lah kalau ya awal puasa dulu dibahas tuh, ada namanya apalagi pendekatan ru'ya, ada pendekatan hisab, kan tidak bisa ketemu. Tapi bisa ketemu karena pendekatannya lain. Yang penting kita bisa paham mengapa itu terjadi. Ya, pendekatan hisab itu menggunakan ilmu astronomi. Ya, bulan itu ada di sana, wujud hilal tuh, bulan itu 2 derajat. Kalau 3 derajat itu baru hilal bisa dilihat. Kan di ujung di sana, di ufuk timur itu, jauh di sana. Ya, kalau 3 derajat baru bisa dilihat. Kalau di teropong 2 derajat di teropong tidak bisa dilihat. Teropong secanggih bagaimanapun sampai saat ini belum ada teropong yang bisa melihat itu hilal kalau 1,5 derajat, hanya tipis di sana. Bagaimana mau dilihat tipis sekali sana, kemudian awannya tebal, ada hujan, ada gerimis, ada teh matanya di situ. Toh, bagaimana caranya mau melihat itu 1,5 derajat atau 2 derajat? Tidak bisa. Toh? Nah, kalau hisab itu dilihat dengan mata pikiran bahwa ada di sana, walaupun tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Ya, itu penjelasannya hisab. Ya, kalau ru'ya harus dilihat. Itu juga hadisnya kuat, toh harus dilihat. Memang hadisnya bilang begitu. Jadi orang ru'yat juga itu punya landasan yang kuat bahwa itu bulan harus dilihat dengan menggunakan teropong canggih. Kalau tidak, berarti itu disempurnakan, dianggap belum masuk. Itu juga betul. Ya, orang hisab juga betul bahwa sudah ada di sana, cuma Anda tidak bisa lihat karena kecil sekali, tidak bisa dilihat. Tapi pasti ada di sana. Ini dua pendekatan. Itu mirip-mirip dengan tadi itu ilmunya tentang kuantitatif dan kualitatif. Pendekatannya berbeda. Tapi yang penting bisa dipaham. Nah, nanti di Idul Fitri, ya, kemungkinan ini di Idul Fitri, analisis saya itu akan sama. Kenapa bulan itu 5 derajat, hilal itu 5 derajat, kemungkinannya 5 derajat itu pasti bisa juga dilihat dengan teropong. Jadi ru'yat oke, hisab apalagi. Hisab itu kan 1 derajat sudah oke, apalagi kalau 5 meter. Jadi kemungkinan kalian semua itu kemungkinan besar itu Idul Fitrinya sama. Kemungkinan besar Idul Fitrinya sama. Karena hilal itu ada di sekitar 5 derajat, bisa dilihat dengan mata kepala, apalagi mata pikiran, gitu. Itu metodologi, metodologi itu, ya semua juga benar sebenarnya. Tinggal Anda keyakinan bagaimana, semua benar. Ya, hisab itu dipakai setiap hari ya. Kan banyak juga orang bilang, wah hisab ini kan, hisab itu dipakai setiap hari. Setiap kamu mau salat subuh, salat duhur, salat asar itu hisab dipakai. Ya, waktu duhur masuk jam 12 lewat 8 menit. Waktu asar masuk jam 3 lewat 28 menit misalnya. Itu kan hisab, itu astronomi, sudah dikasih waktu-waktunya. Apakah kalau kamu mau salat asar, pergi dulu keluar, lihat matahari, berdiri, bahwa dia nanti melewati patok, melewati bayangannya, kan begitu kalau dilihat. Bayangan patok lebih panjang daripada patoknya sendiri. Kamu biasa begitu kalau pergi salat. Tidak kan, kamu tinggal lihat itu jadwal salat, ada itu anunya, jamnya, menitnya, itu hisab itu. Paling gampangnya itu hisab kan jadwal salat itu tentukan oleh hisab.
Buka puasa juga begitu. Toh, haruskah berdiri di pinggir laut untuk buka puasa? Susah itu kalau di rumahmu bukan di pinggir laut tapi di tengah hutan. Bagaimana caramu kamu melihat matahari terbenam? Tidak bisa. Tidak bisa kau lihat matahari terbenam di tengah hutan. Toh, tidak bisa. Ya, hisab dipakai bahwa buka puasa masuk jam 6:05. Sekarang ini kan begitu. Toh, ya itu hisab. Juga masuk dan kekuatan masing-masing. Hisab punya kelebihan dan kekuatan, ya ru'yat juga punya kelebihan dan kekuatan. Ya tergantung kalian, Anda niatkan saja yang mana Anda hakul yakin, ainul yakin, hatimu di mana, ya itu ya di situ yang betul. Ya tidak bisa dipertentangkan karena metodologi berbeda. Sebagaimana metodologi kuantitatif dengan kualitatif, toh ya tidak bisa kalau diperdebatkan terus, ya begitu saja, tidak bisa juga selesai itu. Karena kurasa saya diskusi itu dari dulu sama dengan uji normal, ya uji normalitas data, di mana-mana, ya di mana tidak pernah juga selesai apakah data ini uji normalitas atau tidak uji normalitas. Ada mazhabnya masing-masing, ada penjelasannya. Yang mengatakan uji normalitas ya harus karena begini pendapatnya, yang mengatakan tidak uji normalitas begini. Ada tongi penjelasannya. Ya biar di seminar internasional juga begitu. Ya jadi nanti Anda pintar-pintar saja, Anda ya berada di bawah bimbingannya yang siapa, ikuti saja, ikuti pembimbingnya. Ya kalau Anda mengatakan A, ya A, mengatakan B, ikuti. Ya karena memang pembimbingmu juga itu qualified semua juga, ya. Mereka juga kualifikasinya juga semua sudah oke, Oke, baik. Sekarang berikutnya ini, ya. Itu ada triangulasi metode ada waktu tadi di situ. Ya, ini triangulasi ini adalah sudah pernah dijelaskan bahwa triangulasi itu adalah ya untuk memvalidasi data kualitatif, supaya data yang satu dari bisa dipercaya, saya ini bisa. Itu ada tadi tulis metode dan waktu. Coba jelaskan itu tadi yang di penelitian ini. Ramlah, Hardianti, Aprisal, dan Miftah. Silakan. Tapi Pak, Ya. baik, mengenai validasi data yang digunakan pada penelitian kualitatif yang kami bahas, yakni tadi menggunakan triangulasi metode dan triangulasi waktu. Di sini merujuk kepada triangulasi metode, berarti menggunakan metode yang berbeda, di mana pada penelitian ini menggunakan metode di mana metode analisis datanya itu di mana pada yang pertama yang diolah itu data hasil tes tertulis, kemudian data hasil wawancara, dan untuk triangulasi waktunya berarti menggunakan waktu yang berbeda. Pada saat mungkin pada sesi pertama, hari pertama, kemudian untuk wawancara selanjutnya peneliti datang di hari kedua, ketiga, begitu kan seterusnya. Oke, baik, ya. Ini berapa subjeknya? Ini berdasarkan apa lagi tadi? Ini datanya diambil. Itu ditinjau dari trait kepribadiannya, berpikir kreatif, kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari ada berapa tipe kepribadian ini yang diteliti? Yang diambil 2, Pak. Hah? Cuma 2 sih? 2, Pak. Dua saja tipe, ya? Iya, Pak. Cuma Oke, baik, 2 tipe. Nah, sekarang setiap tipe itu berapa subjek? Yang dipilih masing-masing 2. Masing-masing 2. 2 subjek, Pak. Masing-masing
Setiap kategori berapa subjeknya? Tadi kan dua kategori ya, dua kepribadian yang berbeda ya. Dua tipe. Satu tipe itu berapa subjeknya? Saya mempertegas. Berapa? Dua. Pak, jadi total Subjeknya, Pak. Oh, dua. Nah, itu juga menimbulkan perdebatan. Ada yang menyatakan kalau satu tipe itu lebih dari satu, itu sudah bisa disebut juga triangulasi sumber ya. Ya, ini macam-macam juga pendapatnya orangnya. Ya, itu bisa juga disebut triangulasi sumber ya. Ya. triangulasi sumber. Ya, triangulasi sumber. Jadi bukan hanya triangulasi metode waktu, jadi ini triangulasi sumber juga. Kenapa? Karena subjeknya lebih dari satu. Tapi yang saya mau katakan itu begini, ini banyak pendapat di sini. Ya, metode itu juga triangulasi metode itu ada juga yang tidak mau dia anggap triangulasi metode dengan kalau ada tes kemudian ada wawancara. Kenapa dia anggap itu satu paket? Bukankah itu satu paket? Padahal ya, tapi yang paling banyak diikuti itu memang itu perbedaan metode, berarti perbedaan dua metode yaitu tes dengan wawancara. Tapi nanti kalau ketemu orang yang mengatakan itu kan pasti satu paket nih itu. Ya itu juga pendapat yang berbeda, tapi yang banyak memang diikuti ini metode itu metode yang berbeda itu kalau ada tes, kemudian tes itu dilanjutkan dengan wawancara. Maka itu disebut triangulasi metode, begitupun waktu ya. Nah, kemudian sumber juga begitu ya. Ada dua pendapat di sana yang mengatakan kalau lebih dari satu subjeknya dalam satu tipe itu disebut triangulasi sumber ya. Itu pendapat-pendapat yang berbeda ya. Oke, baik. Ya, lanjut. Oke, jelaskan contoh ini. Ini dalam analisis datanya ini, analisis data kreatif ini kan ada reduksi, ada penyajian data dan ada penarikan kesimpulan. Ini 3. Ya di tempat lain kan bukan 3, ada 4 biasa juga tuh. Bukan 3, ini kan hanya 3 ini, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan ya. Di tempat lain itu bukan 3 tapi 4. Sekarang informasi nanti siapa tahu ada yang 4. Nah, sekarang kalau 3, coba berikan saya gambar bagaimana itu reduksi data di sini. Contohnya di makalah ini, maksudnya bukan memberi pengertian apa itu reduksi, tapi kasih contohnya bagaimana di penelitian ini, penyajian data bagaimana contohnya, dan penarikan kesimpulan bagaimana itu. Kan sudah ada datanya juga ini ya. Apa yang dimaksud dengan reduksi dengan contoh, penyajian data dengan contoh, dan penarikan kesimpulan dengan contoh. Oke, silakan. Kelompok 6. Allahu Akbar. Oke, silakan dulu, kasih beberapa menit ya. Silakan Anda lihat-lihat dulu. Tapi Pak, Eh,
Cabe, Pak. Eh, Ya, di sini untuk reduksi data, salah satu contohnya mungkin kayak proses mengubah data ke dalam dengan contohnya ya, dengan contohnya bukan memberi pengertian kan. Oke, pengertiannya oke, kita sudah tahu toh. kayak data kayak hasil rekaman data yang terkumpul yang sudah terekam. Contohnya bagaimana? Maksudnya datanya itu apa? Data rekaman itu kan banyak. Langsung contohnya, jangan pengertiannya. Data rekaman pada saat di lapangan, kemudian dirangkum itu datanya baru diseleksi untuk lanjut ke penyajian data. Contohnya bagaimana? Itu kan teori. Kalau kita mengajar matematika, kamu jelaskan bahwa persamaan kuadrat itu AX kuadrat tambah X tambah C. Toh? Kemudian rumus AJ kemudian. Itu konsep. Kalau contohnya ya langsung 5X kuadrat tambah 8X kurang 7. Toh, X kurang X5 tambah X tambah 2. Itu sama dengan sekian. X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2. Itu akar-akarnya. Toh? Contoh lain. Misalnya X kuadrat kurang 500X tambah 1 juta. Toh? Sama dengan 0. Itu contohnya, maksudnya ini kan tesis ini kan sudah ada contohnya. Bagaimana itu kalau dikaitkan dengan contoh yang ada di situ? Tapi Pak, menambahkan. Silakan. Terkait mengenai reduksi data tadi, yakni di mana pada saat peneliti melakukan pemilihan, misalnya contohnya di sini kan dari 5 teori kepribadian itu yang diteliti yang menjadi pusat perhatian hanya 2, yakni extraversion dengan openness to experience. Di mana sekarang apa hasilnya? Sekarang begini, siapa tahu kamu menjelaskan teori lagi. Nah, dari 2 tipe itu, kan dia sudah dikasih tes itu barisan deret. Bagaimana hasilnya itu barisan deret sebagai suatu data, dikaitkan dengan itu, dikaitkan dengan reduksi. Kan ada nih, ini hasil kerjanya dalam barisan deret. Toh? Bagaimana itu, yang bagaimana itu barisan deret itu, hasil pekerjaannya siswa yang kayak bagaimana juga. Bukan juga barisan deret itu disebut barisan deret bahwa itu sudah contoh, tidak. Maksudnya apa itu barisan deret yang bagaimana? Apakah UN sama dengan 3N kurang 8? Bagaimana itu kalau 3N kurang 8 dan seterusnya gitu. Ya, kan salah satu aspeknya tadi Pak terkait extraversion, di mana itu ada beberapa ceritanya aspeknya, yakni pertama ada hubungan, kemudian perhatian dan subjek itu suka berteman. Di angket tadi dijabarkan mengenai saya senang jika bersama dengan teman-teman. Berarti ketika informasi yang diperoleh itu berkaitan dengan sebentar, ini kan hubungannya ini kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah ditinjau dari tipe itu. Ini kan intinya itu kan cuma tipe itu cuma jenis subjeknya ada 2 toh. Jadi tipe ada 2 tipe yang dipilih kan. Ini kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah dalam barisan dan deret. Bagaimana itu data-data yang diambil itu? Kamu tidak nangkap sepunya pikiran sebenarnya, langsung menjawab tuh ini yang banyak terjadi. Jadi kamu lancar itu menjawab, tapi lancarnya itu tidak kena sasaran. Ibarat menembak itu kalau lingkaran di luar lingkarannya semua itu panah, tuh tidak ada yang masuk di lingkaran.
Ini kan ceritanya, ini kan kemampuan berpikir kreatif ini intinya itu persoalan. Toh, itu dikasih tes kemampuan berpikir kreatif dalam barisan dan deret. Toh, hasil tes itu dikejar lagi dengan wawancara, itulah disebut dengan triangulasi metode. Toh, nah sekarang, nah bagaimana ini data yang terkumpul? Bagaimana data-data yang terkumpul dalam berpikir kreatif dalam barisan dan deret itu? Bagaimana tahap produksi bekerja di situ? Apa sih yang dimaksud dengan reduksi dari data-data yang muncul itu? Apa yang dimaksud dengan penyajian data dalam data-data itu yang muncul? Bagaimana menarik kesimpulan dari data-data yang muncul? Nah, Saya Pak. ya, Ya di sini untuk reduksi data, misalnya pada sebentar dulu. Kau jelaskan dulu pertanyaanku, justru saya balik. Apa yang saya tanyakan sebelum menjawab tuh? Kira-kira apa pertanyaanku? contoh dari reduksi data Pak. Ya, jelaskan bagaimana mestinya itu menjawab ini. Maksud saya berdasarkan pertanyaan saya balik. Kau yang bertanya tentang itu. Jadi pertanyaannya kutub selatan, jawabannya kutub utara. Tidak nangkap gitu. Coba kau yang bertanya, kira-kira apa itu tadi, ulangi pertanyaanku. Mestinya bagaimana ini pertanyaan? Berikan contoh dari reduksi data dari hasil penelitian tersebut. Ya, coba bagaimana? Jadi bagaimana? Untuk yang pertama, untuk deskripsi data untuk kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah barisan dan deret yang memiliki kepribadian extroversion pertama atau yang disimbolkan S1, di mana siswa diberikan tes yaitu barisan dan deret, di mana angkanya itu ada 6, 12, 20, 30, 42, 56. Nah, dari hasil jawaban siswa didapatkan bahwasanya S1 tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Kemudian S1 hanya menuliskan kembali ke barisan, kemudian menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, S1 hanya menyelesaikan masalah TKBPM 1 hanya dengan menggunakan satu cara. Kemudian yang ketiga, S1 hanya menunjukkan suatu model jawaban. Kemudian dari hasil ini, kemudian diperkuat dengan pemaparan dari hasil wawancara, di mana yang pertama hasil wawancaranya itu kelancaran atau fluensi, di mana S1 menjawab bahwasanya tidak, baru pertama kali Kak. Kemudian ya oke, kamu membaca itu kan tadi misalnya ada data-data itu, misalnya barisan berapa itu. Nah sekarang kemungkinan jawabannya itu kalau dalam bentuk barisan itu tadi akan ada data-data suku-suku kesekian kan? Ya, itu kan sudah hasil itu yang kamu bacakan itu sudah kesimpulan sementara. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan contoh-contoh itu sebenarnya, dengan contoh-contoh itu apa yang terjadi? Yang satu yang angka-angka tadi itu, coba bilang tadi apa itu angka-angkanya? Contohnya pada barisan itu masuk dari angka apa tadi? Kenapa? Tentukan suku KN dari apa tadi angka-angkanya itu ada dari 6, 12, 20. Ya, oke, 6, 12 dan seterusnya. Iya, Pak. Tentukan suku KN dari 6, 12 dan seterusnya. Sekarang apa yang terjadi? Kemungkinan apa yang terjadi di siswa dengan memberikan UN bagaimana? Tapi contohnya dari operasional, tadi contoh itu apa lagi? Sudah disimpulkan itu contoh, toh? Apa yang terjadi dengan contoh? Dari hasil itu diperoleh bahwasanya subjek S1 tidak memenuhi indikator kelancaran atau fluensi
karena Kenapa tidak tidak memberi. memenuhi? Kenapa tidak memenuhi? Apa hasil pekerjaannya itu? Yang subjek satu, apa hasil pekerjaannya? Kau bisa tunjukkan di sini sama saya. Apa yang kerja itu satu sehingga tidak memenuhi indikator itu? Saya Pak, tambahan mungkin kenapa tidak memenuhi indikator kelancaran, karena bisa dilihat dari hasil pekerjaannya itu tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, jadi langsung saja menuliskan dari 6 ke 12, itu 6, selisihnya 12, terus 12 ke 28, terus langsung ditulis A sama dengan 6, B sama dengan 6, dan C sama dengan 2. Kalau saya tidak dengar tadi. Apa yang terjadi dari tadi itu, misalnya ada barisan 6, 12, 18 dan seterusnya. Apa yang terjadi kalau tidak bisa mendapat itu? Kemungkinan apa yang terjadi dari 6, 12 dan seterusnya? Apa yang terjadi di hasil pekerjaan siswa di tes tertulis dan wawancara? Yang terjadi Pak, bisa dilihat apakah ini memenuhi indikatornya atau tidak. Jadi kan hasil kerjanya seperti yang saya sebutkan tadi, bilang Itu hasil pekerjaannya. Apa itu hasil pekerjaannya? Hasil pekerjaannya langsung ditulis A sama dengan 6, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 2. Jadi dari situ dilihat, karena tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Mestinya bagaimana itu yang diketahui, mestinya jawabannya bagaimana supaya memenuhi indikator. Kan itu tidak memenuhi indikator. Kalau yang memenuhi indikator itu mestinya bagaimana jawabannya?
Tapi Pak, Bismillah Kabek Pak. Ya, silakan. Eh, yang seharusnya itu kan untuk memenuhi indikator kelancaran harusnya dituliskan lengkap, mulai kayak diketahui, misalnya diketahui suku pertamanya 6, terus dituliskan semua yang diketahui sesuai dengan itu angka yang 6, 12, 20, 30 dan lain-lain. Kemudian ditulis setelah itu ditulis ditanyakan rumus suku ke n. Kemudian dari situ penyelesaiannya yang suku pertama yang tadi kan 6 sama dengan dimisal 2 kali 3, di mana 2 sama dengan n tambah 1, 3 sama dengan n tambah 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan n tambah 1 dikali n tambah 2. Sehingga didapatkan hasil UN sama dengan n tambah 1, n tambah 2. Jadi di situ dilihat di hasil pekerjaan siswa di sini hanya langsung saja menuliskan A sekian, B sekian tanpa menulis, ditanyakan dan diketahui, sehingga dari situ ditarik kesimpulan bahwa tidak memenuhi indikator kelancaran. Begitu. Itu yang dimaksud dengan reduksi. Kitanya dengan mereduksi bagaimana di situ? Di mana mereduksinya di situ? Kan ini ada aktivitas mereduksi. Setelah mereduksi itu, ya, setelah mereduksi itu menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan. Yang mana mereduksinya di situ? Itu Pak yang ditentukan bahwa misalnya subjek S1 tidak memenuhi indikator kelancaran, terus apakah memenuhi indikator lainnya lagi atau tidak? Ya. Terus kan ini bukan hanya mereduksi toh, ya ada lagi menyajikan data, ada lagi menarik kesimpulan.
Allahu Akbar. Untuk saya Pak, Ya. untuk penyajian datanya itu dari hasil yang didapatkan tadi bisa mungkin dibuatkan seperti Bismillah tabik Pak. Saya Ya. untuk bagian penyajian datanya dibuatkan deskripsi begitu Pak, misalnya yang hasil wawancaranya untuk indikator kelancaran misalnya siswa 2 baru pertama kali menemukan jenis masalah yang diberikan dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa begini begitu Pak. Jadi kayak dibuatkan deskripsi dari hasil. Ya. Lalu bagaimana lagi? Setelah itu menarik kesimpulan. Bagaimana caranya dari menyajikan data ke menarik kesimpulan?
Tapi Pak, dari hasil tadi di situ dilihat kan awalnya kan sudah di subjeknya bilang terkait kepribadian ini dan itu, terus dikasih tadi pertanyaan dan dijawab, kemudian dari situ bisa dilihat misalnya indikator kelancaran subjek extraversion dapat memenuhi indikator kelancaran karena seperti yang alasannya tadi. Jadi dilihat ya apakah misalnya trait kepribadian extraversion mampu memunculkan indikator kelancaran, fleksibilitas, organisasi atau elaborasi, atau hanya beberapa saja yang didapat dari hasilnya. Gitu. Nah, ada mungkin mau ada tambahkan di apalagi namanya yang kelompok 6 ini, yang menambahkan itu saya mau dengar penjelasannya adalah itu dari reduksi penyajian data dengan penarikan kesimpulan dengan tentu contoh-contoh warisan deret tadi itu. Kalau ada bisa menjelaskan lebih apalagi namanya lebih sempurna dan lebih baik, bagaimana contoh-contoh barisan dan deret itu masuk di dalam tahap reduksi, kemudian penyajian data, kemudian menarik kesimpulannya. Oke, Pak, saya. Ya. Untuk contoh dari reduksi penyajian data dan penarikan kesimpulan, contohnya dari reduksi itu sendiri, misalnya peneliti menampilkan hasil pekerjaan dari subjek E1, kemudian untuk penyajian datanya di mana memaparkan datanya dalam bentuk kalimat, yaitu misalnya E1 tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. E1 menyelesaikan masalah TKBPM 1 dengan menggunakan satu cara. E1 juga hanya menunjukkan satu modul jawaban. Kemudian untuk penarikan kesimpulannya, yaitu contohnya, berdasarkan hasil TKBPM 1 diperoleh bahwasanya data subjek E1 tidak memenuhi indikator kelancaran atau fluensi karena tidak mampu memberikan model jawaban yang berbeda. Kemudian E1 juga tidak memenuhi indikator fleksibilitas atau flexibility
karena tidak mampu memberikan alternatif jawaban. Kemudian subjek S1 juga tidak memenuhi indikator originality karena jawaban yang diberikan tidak. Misalnya begini. Coba. Tidak memenuhi indikator originalitas. Coba apa yang di situ, apa yang dijawab di barisan nada sehingga itu bukan original. Bagaimana caranya subjek menjawab dalam bentuk matematis, materi barisan dan deret sehingga tidak original. Dan yang bagaimana itu yang original. Tentu kan kalau ada tidak original, ada yang original. Mestinya bagaimana yang original? Original itu maksudnya yang keaslian ya, yang keaslian itu maksudnya original, asli itu. Toh, sekarang kan ini datanya kan sudah ada ya dalam barisan dan deret. Apa yang ditulis subjek itu sehingga peneliti menganggap bahwa ini tidak original? Mestinya bagaimana kalau yang mau original? Kan semua yang tidak original itu, toh semua yang tidak original itu nanti kan di situ tidak original kan? Semua yang ditulis yang tidak sesuai dengan original, berarti itu dianggap tidak original. Nah sekarang bagaimana caranya subjek itu menulis dalam barisan dan deret sehingga dianggap itu tidak original? Jadi sebenarnya itu yang saya mau lihat. Nanti kalau Anda penelitian kualitatif atau mixed method, apapun yang Anda lakukan, mixed method atau kualitatif, nanti itu akan muncul itu langkah-langkah ya, langkah-langkah prosedur atau analisis data kualitatif itu akan muncul mulai dari produksi data ya, kemudian ada menyajikan data, kemudian ada kesimpulan, ada juga itu mulai dari kondensasi data ya, ada kondensasi data, baru reduksi data, baru penyajian data, ada kesimpulannya. Jadi apapun yang Anda pilih, ada beberapa tahap juga dikemukakan oleh para ahli kualitatif, ada beberapa cara yang berbeda, biasanya 3 atau 4 ya, tapi mestinya ya nanti kalau kamu penelitian ini metode kualitatif itu ya, mestinya mampu menempatkan apa yang dilakukan, bagaimana melakukan data pada tahap produksi data, bagaimana melakukan data atau bagaimana mengoperasikan itu data, atau apa yang dilakukan dengan data itu pada tahap menyajikan data, dan bagaimana data itu, apa yang dilakukan mengelola data di dalam menarik kesimpulan. Itu sebenarnya yang saya, begitu poinnya ya, begitu yang saya inginkan. Kalau Anda nanti memilih ini, tapi kalau Anda penelitian kuantitatif saja, Anda tidak akan ketemu dengan istilah-istilah itu ya. Saya ulangi, kalau Anda penelitian kuantitatif saja, maka istilah-istilah reduksi data, penyajian data, kesimpulan data, itu tidak akan muncul di penelitian kuantitatif, tapi dia akan muncul di penelitian kualitatif dan mixed method. Kenapa? Karena kalau mixed method kan kualitatif dengan gabungan kualitatif dengan kuantitatif. Jadi begitu ya, sekarang ini sudah mau jam 12 ya. Oke, jadi kelompok terakhir, kelompok 5 ya. Halo, kelompok 5 terakhir kah? Iya Pak. Nanti siap-siap saja kelompok 5, siap-siap Sabtu depan ya, siap-siap. Ya. Nanti kalau tidak memungkinkan, nanti dibicarakan pada malam Sabtu yang akan datang. Kalau Anda tidak siap di hari Sabtu itu, toh? Ya. Nanti diputuskan. Tapi Anda harus siap-siap, toh? Pada hari Sabtu depan. Begitu ya. Halo. Iya Pak. Oke, baik. Ini tetap diperbaiki ini, apa yang bisa dari diskusi ini, apa yang bisa kamu perbaiki di sini. Ya, begitu juga di pokoknya nanti di terakhir kuliah itu PowerPoint dengan makalah yang sudah diperbaiki itu di store ya, nanti pada satu orang dalam flash disk, satu flash disk ya. Dalam satu flash disk itu nanti akan ada 6 folder ya, isinya makalah yang sudah diperbaiki dan PowerPoint yang sudah diperbaiki. Seperti itu ya. Halo. Ya. Iya. Yes, Pak. Oke, baik ya, kita tutup ya kuliah pada hari ini ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.